Halo semuanya, selamat datang di video tutorial saya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wijaya, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama membuat media tutorial atau video tutorial yang menjelaskan langkah-langkah membuat website Learning Management System yang mana pada tugas 2 mata kuliah Teknologi Pendidikan 4310 perancangan web pembelajaran dengan tutor Bapak Nurdiansyah ini terdapat beberapa pilihan Learning Management System dengan menggunakan media psikologi atau LMS Moodle. Pada tugas 2 ini, saya memilih menggunakan media LMS Moodle yang mana pada LMS Moodle ini juga terdapat pilihan menggunakan akun gratis dari moodlecloud.com, menggunakan localhost offline, dan menggunakan hosting domain online. Dan saya memilih menggunakan LMS Moodle menggunakan akun gratis dari moodlecloud.com. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai agar bisa mendapatkan semua informasi yang bermanfaat. Kita bisa memulainya dengan membuka aplikasi Google Chrome. Pilih email yang kita mau. Dikarenakan saya memilih menggunakan website lmsmoodlecloud.com, maka kita harus masuk dulu ke dalam websitenya. Tampilan website LMS Moodle Cloud seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita masuk ke akun kita. Kita klik login. Jika belum mempunyai akun, kita diwajibkan untuk membuat akunnya terlebih dahulu. Setelah login, tampilan dari dashboard website Moodle-nya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat, saya belum mempunyai kursus apapun di LMS Moodle ini. Dan mari coba kita buat kursus terlebih dahulu. Pertama-tama, dikarenakan website ini menggunakan bahasa Inggris, kita ubah terlebih dahulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Setelah bahasanya berubah, kita dengan mudah memahami dan mengerti arti dari fitur-fitur yang ada dalam LMS Moodle ini. Mari kita mulai untuk membuat kursus. Untuk membuat kursus, alangkah baiknya kita memanage kursusnya terlebih dahulu dengan cara pilih fitur administrasi situs, pilih kursus, pilih kelola kursus dan kategori. Tampilan kelola kursus dan kategori seperti ini ya teman-teman. Karena pada tugas 1 saya membuat RPP Bahasa Indonesia untuk kelas 8, maka saya buat kategorinya dahulu dengan cara pilih buat kategori baru. Tampilan dari laman kategori seperti ini, tinggal kita mengisi dari pertanyaan yang ada sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan. Di kategori induk, kita bisa kosongkan atau kita pilih puncak nama kategori ini, nama yang ingin kita buat dalam kursus. Untuk nomor ID kategori bisa kita kosongkan, deskripsinya juga. Dikarenakan tidak dibutuhkan. Dan klik buat kategori. Setelah loading, kategori kelas 8 sudah berhasil didaftarkan.
Langkah selanjutnya kita membuat kursus pada menu kursusku. Kita pilih buat kursus, halaman tampilan tambahkan kursus seperti ini ya teman-teman. Pada halaman tambahkan kursus baru, karena pada tugas 1 saya membuat RPP Bahasa Indonesia untuk kelas 8, maka kursusnya saya membuat Bahasa Indonesia. Untuk nama singkat kursus kita samakan saja. Untuk kategori kursus kita pakai kategori yang telah kita buat tadi, yaitu kategori kelas 8. Keterlihatan kursus tampilkan. Tanggal mulainya bisa kita mulai dari hari ini tanggal 24, tanggal berakhirnya sampai dengan sepekan ke depan. Untuk nomor ID-nya kita kosongkan, deskripsinya bisa kita kosongkan, dan gambarnya juga. Ini opsional ya. Selanjutnya ada format kursus. Untuk format di sini saya memilih untuk topik custom. Kalian bisa memilih format mingguan, aktivitas tunggal, sosial, atau topik custom. Tapi pada LMS yang akan saya buat, saya memilih untuk format custom, topik custom. Jumlah bagiannya saya memilih 4. Ini bisa dikurangin atau ditambahkan nantinya. Bagian disembunyikan saya memilih untuk disembunyikan benar-benar tidak terlihat. Kursusnya juga tampilkan semua bagian pada satu halaman. Tampilannya, paksakan bahasanya ini bahasa Indonesia. Jumlah pengumumannya biarkan saja, tampilkan bukunya ya, tampilkan laporan aktivitasnya tidak, tampilkan waktu aktivitasnya ya, berkas dan unggahan. Saya memilih untuk 2 MB pada ukuran unggah maksimum dan pelacakan penyelesaian. Aktifkan pelacakan penyelesaian ya. Tampilkan kondisi penyelesaian aktivitas juga ya. Untuk grupnya saya kosongkan, saya tidak mau menggunakan grup. Mode grupnya tanpa grup. Paksa mode grup tidak, kelompokan bawahan tidak. Untuk tagnya juga dikosongkan saja. Setelah itu simpan dan tampilkan. Kursus telah saya buat, tinggal saya memasukkan materi yang telah saya buat pada tugas 1 kemarin. Untuk memasukkan materi, kita bisa mengubah mode edit menjadi mode tidak edit menjadi mode edit. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Pada kolom menu, saya akan mengisinya dengan pendahuluan. Jika kalian ingin menambahkan sesuatu, kalian bisa mengklik tambahkan aktivitas atau sumber. Di sini terdapat pilihan area teks dan media, berkas, Big Blue, Button, buku, checklist, forum, H5P, halaman, kuis, pelajaran, penugasan, URL. Pada menu pendahuluan kali ini, saya akan memilih untuk menambahkan teks dan media. Untuk area teks dan media baru, umumnya saya kosongkan, dan teksnya saya akan mengcopy dari RPP yang telah saya buat. Kopas. Untuk pengaturan modul umum, ketersediaan bisa tampilkan pada halaman kursus. Bahasanya bisa bahasa Indonesia. Pembatasan aksesnya bisa dikosongkan. Jika kalian ingin
ada batas untuk mengakses, bisa kalian isi. Kondisi penyelesaian, saya milih untuk siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Untuk tagnya bisa dikosongkan, kompetensinya juga bisa dikosongkan. Opsional ya teman-teman. Klik simpan dan kembali ke kursus. Teks yang tadi saya masukkan sudah terdapat pada kolom pendahuluan. Selanjutnya, pada topik baru, saya akan menambahkan sesi 1 sebagai pengenalan dan capaian pembelajaran untuk siswa. Karena saya ingin menambahkan teks, saya pilih tambahkan aktivitas atau sumber, dan saya memilih area teks dan media. Untuk mengisi kolom ini, kita lakukan seperti tadi ya. Untuk umumnya kita kosongkan. Untuk teksnya kita copy dari yang telah kita buat sebelumnya. Kita kopas. Untuk pengaturan modul, umumnya pilih tampilkan pada halaman kursus, paksakan bahasanya bahasa Indonesia ya teman-teman. Pembatasan aksesnya tidak ada. Kondisi penyelesaiannya, saya memilih untuk siswa yang harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Tagnya kita kosongkan, kompetensinya juga simpan dan kembali ke kursus. Oke, sudah masuk. Topik selanjutnya saya akan mengisinya dengan kehadiran sebagai presensi keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dalam kehadiran ini, saya akan menambahkan aktivitas atau sumber. Saya akan memilih checklist untuk format kehadiran. Pada laman checklist ini, saya akan menambahkan kehadiran sesi 1. Untuk introduksinya saya copy dari apa yang telah saya buat sebelumnya. Untuk kolom setting, saya tidak banyak perubahan. Hanya saja saya mengubah pada kolom show course modules in checklist. Yang mana saya akan mengubah menjadi current section. Setelah itu, pada pengaturan modul umum, ketersediaannya tampilkan pada halaman kursus, paksakan bahasanya itu bahasa Indonesia tanpa grup. Pembatasan aksesnya tidak ada. Kondisi penyelesaiannya seperti yang sebelumnya. Saya katakan, saya memilih untuk siswa secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Tagnya bisa kita kosongkan, kompetensinya juga. Kirim pemberitahuan perubahan konten, simpan dan kembali ke kursus. Oke. Pada kehadiran sesi 1 bisa kita klik dan bisa kita edit checklist. Saya ingin menggunakan format hadir. Bisa kita add dalam kehadirannya, bisa kita sembunyikan. Oke.
kita balik ke kolom checklist, dan jika siswa hadir dalam pembelajaran, mereka bisa mengklik hadir, yang mana nantinya mereka akan mendapatkan poin 100 pada progres ini. Selanjutnya pada topik baru, saya akan membuat materi inisiasi. Dalam materi inisiasi ini, saya mau menambahkan teks dan berkas. Berkasnya berupa PowerPoint yang telah saya buat. Pertama, saya memilih area teks dan media. Pada halaman ini, saya akan mengisi teksnya dengan materi singkat tentang teks laporan hasil observasi. Tinggal kita copy paste. Pada pengaturan modul umum, kita samakan seperti tadi. Untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Pembatasan aksesnya kita kosongkan. Kondisi penyelesaiannya, saya memilih siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Aktifkan, tagnya kosongkan, kompetensinya juga. Kirim dan simpan kembali ke kursus. Oke, selanjutnya saya ingin menambahkan berkas PowerPoint yang telah saya buat. Dengan cara pada menu ini, saya akan memilih format berkas. Kita kosongkan, kita klik Course File Chosen, kita pilih format atau file yang akan kita lampirkan. Open, unggah berkas ini. Klik, tampilannya kita isi seperti tadi ya. Pengaturan modul umumnya, pada menu bahasa kita pilih bahasa Indonesia. Pembatasan aksesnya kita kosongkan. Kondisi penyelesaian kita pilih siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Untuk tagnya kosongkan, kompetensinya juga kosongkan. Kirim pemberitahuan perubahan konten, simpan dan kembali ke kursus. Untuk nama dari berkas yang kita lampirkan yaitu teks laporan hasil observasi. Oke, kita simpan dan kembali ke kursus. Berkasnya telah terlampir pada kolom materi inisiasi. Pada topik terakhir, saya akan membuat kuis. Di kuis ini, saya akan menambahkan aktivitas atau sumber dengan format kuis. Laman kuis baru seperti ini ya. Namanya bisa kita isi kuis saja. Deskripsinya bisa kita kosongkan. Waktu pengerjaannya dimulai dari jam dan tanggal hari ini. Tutupnya sepekan ke depan ya. 31. Waktu pengerjaannya kosongkan. Waktu pengerjaan berakhir. Cara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Untuk nilainya tanpa kategori, nilai kelulusannya diizinkan mengerjakan tidak terbatas, nilai tertinggi. Diizinkan mengerjakannya saya meralat menjadi 2 kali, dan metode penilaiannya dari
2 kali tersebut percobaan saya memilih untuk nilai tertinggi yang saya ambil. Tata letaknya setiap soal, perilaku soalnya, acak dalam soal, tidak, bagaimana soal bersikap, umpan balik yang ditemukan. Di sini terdapat berbagai pilihan interaktif dengan banyak percobaan mode adaptif tanpa peneliti, umpan balik langsung dengan CBM, umpan balik yang ditemukan, umpan balik yang ditangguhkan dengan CBM. Saya memilih umpan balik yang ditemukan. Opsi reviewnya bisa kita kosongkan, tampilannya bisa kita kosongkan juga. Untuk digitesimal pada nilai saya memilih 2 angka di belakang koma. Save exam browsernya kita kosongkan. Pembatasan tambahan pada pengerjaan kuis kita kosongkan, opsional ya kak. Umpan balik keseluruhannya bisa kita isi opsional, tapi saya memilih untuk mengosongkan. Pengaturan modul umumnya, ketersediaan pada halaman kursus, tampilkan pada halaman kursus. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Saya memilih untuk mode tanpa grup. Pembatasan akses, jika kalian ingin membatasi, kalian bisa membuat pembatasan pada akses ini. Kondisi penyelesaiannya saya memilih untuk siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Aktifkan, tagnya kosongkan, kompetensinya kosongkan. Simpan dan kembali ke kursus. Oke, kuisnya sudah kita buat, tinggal kita klik. Dan di sini belum terdapat soal. Langkah selanjutnya saya akan menambahkan soal. Kita klik tambahkan soal. Kita pilih tambah, add soal baru. Dalam kuis ini saya memilih untuk pilihan ganda sebagai asesmen penilaian. Klik pilihan ganda, tambahkan. Laman kuisnya seperti ini ya. Kita bisa mengisinya sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang kita inginkan. Pada kategori kita pilih setelan bawah untuk bahasa Indonesia. Nama soalnya bisa kita ganti menjadi nomor 1. Teks soalnya kita masukkan soal yang telah kita buat. Untuk satu soalnya siap, poin bawahnya 100, poin baliknya kita kosongkan, nomor ID-nya bisa kita kosongkan, jawaban tunggal atau banyak, hanya satu jawaban. Pilihannya yang A, melaporkan hasil observasi, jawabannya nilai untuk jawaban pilihan A ini tidak ada. Untuk yang pilihan 2, melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif. Kita kopas untuk nilainya, karena ini jawabannya maka kita pilih 100 untuk penilaian. Umpan baliknya opsional, tapi saya tidak ingin mengisi umpan balik. Pilihan ketiganya bisa kita kopas juga. Untuk nilainya tidak ada dikarenakan jawabannya sudah terdapat pada option B. Pilihan 4, menginterpretasi hasil observasi. Untuk nilainya tidak ada, umpan baliknya kita kosongkan. Untuk yang pilihan 5, menganalisis teks hasil observasi. Nilainya tidak ada, umpan baliknya kosongkan. Umpan balik, jika kalian ingin terdapat umpan balik, kalian bisa mengisi ini ya, karena ini opsional. Banyak percobaannya kita kosongkan, tagarnya juga kita kosongkan. Setelah itu kalian perubahan dan lanjutkan penyuntingan.
Oke, soal sudah ditambahkan. Jikalau kalian ingin menambahkan soal lagi, kalian bisa melakukan langkah-langkah yang telah saya lakukan tadi. Seperti tadi langkah-langkahnya. Kita tambah, add soal baru, pilih pilihan ganda, tambahkan. Oh ya, di sini juga terdapat berbagai pilihan untuk asesmen quiz ya, tapi saya memilih untuk pilihan ganda. Pada kuis ini saya memilih untuk membuat soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Soal-soal yang sudah dimasukkan akan menjadi asesmen penilaian atau menjadi tolak ukur siswa dalam memahami pelajaran. Pada kuis ini juga menjadi step terakhir saya dalam rangkaian pembelajaran. Dan saya akan kembali ke menu dashboard, yang mana dalam menu dashboard ini kursus yang telah saya buat telah tersedia. Kursus yang saya buat yaitu Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Terdapat progres kerjanya, yang mana sebelum memulai pembelajaran siswa memiliki progres kerja 0% hingga terakhir nanti setelah selesai progres kerjanya akan berubah menjadi 100%. Saya klik kursus yang telah saya buat. Ini tampilannya, dan saya akan mengubah mode edit menjadi mode tidak edit. Setelah semua materi sudah saya masukkan ke dalam LMS Moodle, tampilannya akan berubah seperti ini. Kalian bisa lihat pada kolom pendahuluan, teks yang telah saya masukkan sudah tersedia, dan ketika siswa telah memahami dan mengerti, mereka diwajibkan untuk mengklik tandai selesai, dan kalimat tandai selesai tadi berubah menjadi selesai. Pada sesi 1 saya juga memasukkan materi dan capaian pembelajaran untuk siswa. Ketika mereka sudah mengerti, mereka diwajibkan kembali untuk mengklik tanda selesai sehingga berubah menjadi selesai. Pada kolom kehadiran, mereka diwajibkan untuk mengklik kehadiran sesi 1. Dalam laman kehadiran sesi 1 ini, jika mereka hadir, mereka diharuskan untuk menceklis kolom hadir sehingga berubah menjadi 100%. Ketika sudah, mereka diwajibkan juga untuk mengubah tandai selesai menjadi selesai. Setelah itu, kita lanjut ke materi inisiasi. Di materi inisiasi ini merupakan materi secara singkat yang telah saya buat, dan saya juga menampilkan berkas PowerPoint untuk menambah wawasan siswa. Seperti ini materi yang saya buat untuk siswa. Kita kembali lagi ke dashboard. Lagi-lagi siswa diwajibkan untuk merubah tandai selesai menjadi selesai ketika mereka sudah memahami betul materi yang telah saya sediakan. Pada tahap pembelajaran terakhir, tidak lupa saya menyediakan kuis sebagai asesmen penilaian atau tolak ukur siswa dalam memahami pelajaran dan pengetahuan yang dia miliki. Bisa kalian klik kuis, dan yang mana kuis ini dibuka pada hari Minggu 24 November 2024, tutup Minggu 1 Desember 2024. Jika kalian atau siswa ingin
mengerjakan, kalian bisa mengklik Pratinja Quiz. Di sini terdapat soal kuis pilihan ganda yang saya buat. Kalian bisa mengerjakannya. Setelah semua soal-soal telah kalian kerjakan, pada tahap terakhir kalian diwajibkan untuk mengklik selesaikan kuis. Dan selanjutnya kalian bisa mengirim semua jawaban dan selesai. Tampilannya setelah selesai akan menjadi seperti ini. Kalian bisa lihat di sini terdapat poin dan nilai yang telah kalian terima. Yang mana poin ini merupakan pengetahuan yang kalian miliki setelah pembelajaran yang telah disediakan. Dan nilai ini menjadi tolak ukur kalian memahami pembelajaran. Tidak lupa juga, setelah mengerjakan kuis, siswa diwajibkan untuk menandai selesai dan progresnya akan berubah menjadi selesai. Setelah semua rangkaian pembelajaran sudah dilewati oleh peserta didik sampai dengan kuis dan mendapatkan nilai, kita bisa kembali ke menu dashboard, yang mana pada awalnya progres kerjanya 0 setelah mereka melewati rangkaian pembelajaran hingga akhir. Progres bekerjanya menjadi 100 dan pembelajaran telah selesai. Alasan saya memilih lms-moodlecloud.com karena sangat mirip dengan LMS yang dipakai UT untuk pembelajaran sebagai referensi, sehingga memudahkan saya dalam merancangnya. Disclaimer, profesi saya bukan seorang tenaga pendidik. Video tutorial di atas saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Teknologi Pendidikan 4310, Perancangan Web Pembelajaran dengan tutor Bapak Nurdiansyah. Saya menyadari tutorial yang saya buat masih terdapat kekurangan dalam segala aspek. Jika terdapat salah kata dalam penyampaian, mohon dimengerti. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan bisa membantu Anda memahami topik ini dengan lebih baik. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan tutorial lainnya. Enjoy for watching. See you the next video.